Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Rabu tanggal 17 Juni 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan apa yang dituntut oleh kasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini ya Bapa, kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu dapat merema bagi setiap kehidupan kami dan bagi keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap merenungkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada hari ini yang berfokus dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-12. Lalu dalam pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Yeremia pasal 25-26, lalu dilanjut kepada Injil Matius pasal 25 ayat 1-30. Ayat emasnya yang terambil dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulutnya. Penulis kitab 1 Yohanes adalah Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus. Kitab Yohanes ditunjuk pada jemaat-jemaat yang terdapat di Asia Kecil. Tujuan penulisan kitab 1 Yohanes untuk membentengi warga jemaat dari pengajaran-pengajaran sesat. Untuk mempelajari konten teks ini, akan memperhatikan beberapa pokok materi. Yang pertama, Yohanes mengajak semua warga jemaat untuk saling mengasihi, terdapat di dalam ayat 7-8. Apa yang dimaksud dengan mengasihi? Untuk lebih jelas memahami pengertian mengasihi, terlebih dahulu mempelajari apa yang dimaksud dengan kasih. Kasih tidak sekedar perasaan yang sangat kuat terhadap sesuatu. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya adalah kasih. Apa yang menyebabkan Abraham dibenarkan? Yang membenarkan Abraham adalah percayanya atau imannya kepada Tuhan. Jika iman yang membenarkan Abraham dari semua kekurangannya, bukankah beriman itu sesuatu yang besar? Bukankah iman yang menyelamatkan? Mengapa kasih yang lebih besar dari iman dan pengharapan? Yang menyebabkan kasih yang lebih besar dari iman dan pengharapan adalah Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Tidak terdapat hal di dunia ini yang lebih besar dari kasih Allah. Allah yang menyebabkan segala sesuatu yang terdapat di dunia ini. Allah yang mencipta manusia, Allah yang menghembuskan rohnya kepada manusia, yang menyebabkannya menjadi makhluk yang hidup, Allah sendiri yang mengontrol perjalanan sejarah dunia ini, segala sesuatu dijadikannya berdasarkan kasih yang sempurna. Jika kasih itu adalah Allah sendiri, muncul pertanyaan pemantik untuk direnungkan, yakni apa yang dimaksud dengan mengasihi? Dengan demikian, mengasihi artinya mengenakan karakter Allah terhadap sasaran kasih yang dimaksud. Sebagai contoh, si A mengasihi si B, yang artinya si A mengenakan Allah atau kebaikannya, kebenarannya, keadilannya, dan kesabarannya kepada si B. Yohanes sebagai pemimpin gereja di wilayah Asia Kecil mengajak seluruh warga jemaat untuk saling mengasihi satu sama lain. Mengasihi sesama hendaknya mengimplementasikan kepribadian Allah terhadap orang lain. Kasih hendaknya menggandeng perbuatan nyata yang dapat dirasakan orang lain. Mengenakan perhatian kebaikan, kesabaran, dan keadilan Tuhan terhadap pihak lainnya. Orang yang dapat mengoperasionalkan ketuhanan yang Maha Esa terhadap orang lain adalah pribadi-pribadi yang telah menghayati kasih Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Tanpa penghayatan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, siapapun tidak akan dapat menghadirkan kasih Tuhan terhadap dunia. Tanpa kasih Tuhan dalam kehidupan manusia,
dunia ini akan diusahakan tanpa pemeliharaan yang berarti. Dapat membandingkan dalam Kejadian 2 ayat 15. Lalu yang kedua, kasih Allah diwujud nyatakan kepada manusia dalam ayat 9. Setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, semua keturunan yang dilahirkannya berlumur dosa. Tidak seorang pun manusia yang steril dari dosa. Perbuatan manusia berdosa yang memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Perbuatan dosa yang menyebabkan putusnya hubungan mesra manusia dengan Allah. Tidak hanya itu, perbuatan dosa yang menyebabkan manusia pertama diusir dari Taman Eden. Mereka menjalani kehidupan tanpa berkomunikasi dengan Allah. Akibatnya, manusia terlempar pada kebinasaan kekal. Walau berupaya sekuat tenaga untuk menghindarkan diri dari hukuman karena akibat perbuatan berdosanya, manusia tidak akan memperoleh jalan keluar yang berarti. Karena hanya ada satu akibat perbuatan berdosa, yakni kematian selamanya. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia tidak melihat keberdosaan manusia menjadi sesuatu yang patut mendapat hukuman selamanya. Dari kemuliaan, dari kekekalan, dan dari kelimpahan rahmat-Nya, Ia datang ke dunia. Firman Allah menjelma menjadi manusia. Ia menjalani kehidupan sama dengan manusia yang akan diselamatkan. Ia mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Dengan cara demikian, Ia menggantikan manusia berdosa yang menanggung hukuman. Setiap orang percaya kepadanya, bertobat dengan sungguh-sungguh akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan cara demikianlah Allah mengaruniakan keselamatan kekal bagi manusia yang dikasihinya. Berdasarkan hukum kebenaran dan keadilan yang seperti itulah Allah mewujud nyatakan kasih-Nya kepada manusia satu kali untuk selama-lamanya. Lalu yang ketiga, kasih Allah akan sempurna dalam kehidupan dalam ayat 12. Pada ayat 12 firman Tuhan berkata demikian, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Apa yang dimaksud dengan kasih-Nya yang sempurna di dalam kita? Sempurna dalam hal ini berarti kasih Allah telah mencapai sasarannya, yakni memantik dalam kehidupan setiap orang. Kasih Allah telah membarui kehidupan setiap orang percaya. Kasih Allah telah mendasari pemikiran, perkataan, dan tindakan kita. Kasih Allah telah dikenakan atau disentuhkan atau disampaikan dan atau disalurkan melalui perbuatan nyata kepada orang lain. Hal inilah diteruskan firman-Nya dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 yang berkata, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Setiap orang percaya hendaknya menyediakan dirinya sebagai tanah yang subur untuk menjadi tempat bertumbuhnya kasih Tuhan dalam kehidupan. Dengan cara demikian, setiap orang akan menjalani kehidupan berdasarkan kasih Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan pada hari ini ya Bapa. Kami yang dituntut oleh kasih ya Bapa, kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengasihi antara keluarga satu dengan yang lain ya Bapa, antara hubungan keluarga, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara ya Bapa. Kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau hidup menuruti dengan perintah-Mu ya Bapa. Inilah perintah yaitu ya Bapa, bahwa kami harus saling hidup di dalam kasih. Terima kasih ya Bapa, kami mau mengasihi kerabat-kerabat kami, teman-teman kami, semuanya ya Bapa. Karena itulah yang Kau ajari bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.